Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Firmino hat-trick, Liverpool hajar Watford 5-0. Liverpool bertandang ke Vicarage Road Stadium. Mereka menguasai jalannya pertandingan dan berhasil melesakkan 5 gol berkat aksi Sadio Mane di menit ke-8. Roberto Firmino di menit ke-37. Gol kedua Firmino di menit ke-52. Mohamed Salah di menit ke-54. Dan hat-trick Firmino di penghujung laga. Dengan kemenangan ini, Liverpool berada di peringkat kedua klasemen Liga Inggris dengan raihan 18 poin. Sementara itu, Watford ada di posisi ke-16 dengan raihan 7 poin. Leicester versus Manchester United, si rubah terkam setan merah 4-2. Leicester versus MU tersaji di King Power Stadium. Kedua tim bermain menyerang sejak awal pertandingan. MU unggul lebih dulu via gol Mason Greenwood di menit ke-19. Greenwood aiming one, oh, what a... Sebelum disamakan Youri Tielemans pada menit ke-31. Inacio van Steelmans. Babak pertama ditutup dengan kedudukan 1-1. Selepas turun minum, Leicester mencetak gol kedua melalui Kaglar Soyuncu di menit ke-78. Right across and Daka's there, denied again. United membalas tak lama berselang via gol Marcus Rashford. Marcus Rashford marks his return. Leicester kembali unggul berkat gol Jamie Vardy di menit ke-83. Right across, it's there. Would you believe it? Patson Daka memastikan kemenangan si rubah 4-2 lewat golnya di menit injury time. Lines up this free kick. And Daka's run the back. Hasil ini membawa Leicester ke posisi 11 klasemen sementara Liga Inggris dengan 11 poin. Adapun Manchester United tertahan di posisi kelima dengan 14 poin. Manchester City versus Burnley, The Citizen menang 2-0. Duel Manchester City versus Burnley dalam lanjutan Premier League digelar di Etihad Stadium. City yang tampil dominan membuka keunggulan pada menit ke-12 berkat gol Bernardo Silva. City melanjutkan dominasinya di paruh kedua. Tuan rumah kemudian menambah gol lewat Kevin De Bruyne pada menit ke-70. Dengan hasil ini, Manchester City kini menempati peringkat ketiga klasemen Liga Inggris dengan 17 poin dari 8 pertandingan, sementara Burnley ada di urutan ke-19 dengan 3 poin. Brentford versus Chelsea, The Blues susah payah menang 1-0. Chelsea dipaksa bekerja keras saat melawat ke markas Brentford di pekan ke-8 Liga Inggris. Digempur sepanjang laga, The Blues menang 1-0 lewat gol Ben Chilwell di menit ke-45. Kemenangan membuat Chelsea kembali ke puncak klasemen Liga Inggris dengan 19 poin dari 8 laga, sementara Brentford tertahan di peringkat ke-7 dengan 12 poin. Hasil Liga Inggris pekan ke-8 hari ini. Southampton menang 1-0 atas Leeds United. Norwich bermain imbang 0-0 dengan Brighton. Aston Villa kalah 2-3 dari Wolves. Milan versus Verona, comeback Rossoneri menang 3-2. Laga Milan versus Verona digelar di San Siro. Tim tamu unggul 2-0 terlebih dahulu berkat aksi Gianluca Caprari di menit ke-7. Dan Antonin Barak di menit ke-24. Barak hits the net.
Memasuki babak kedua, Milan mampu comeback dan berhasil mencetak 3 gol berkat aksi Olivier Giroud di menit ke-59. South the cross in. Olivier Giroud. Franck Kessie di menit ke-76. Franck Kessie. Dan gol bunuh diri Koray Gunter di menit ke-78. In the box. Oh, it's an own goal. Tim tuan rumah menang dramatis 3-2. Kemenangan ini membawa Milan ke puncak klasemen sementara Liga Italia dengan 22 poin. Sementara itu, Verona tertahan di posisi ke-12 dengan 8 poin. Lazio versus Inter, elang ibu kota, patuk si ular 3-1. Duel Lazio versus Inter berlangsung di Stadion Olimpico Roma. Inter unggul lebih dulu berkat penalti Ivan Perisic di menit ke-12. Namun Lazio berhasil membalikkan keadaan dengan mencetak 3 gol berkat aksi Ciro Immobile di menit ke-64. Felipe Anderson di menit ke-81. Dan Sergej Milinkovic-Savic di penghujung laga. Luis Alberto with the ball in, Milinkovic-Savic! Kemenangan ini membawa Lazio naik ke posisi 5 klasemen sementara Liga Italia dengan 14 poin. Sedangkan Inter tertahan di urutan ketiga dengan 17 poin. Di pertandingan lainnya, Spezia menang 2-1 atas Salernitana. Hasil La Liga Jornada ke-9 hari ini. Levante bermain imbang 0-0 dengan Getafe. Real Sociedad menang 1-0 atas Mallorca. Haaland bikin gol, Dortmund tundukan Mainz 2-1. Dortmund menjamu Mainz di Signal Iduna Park. Tuan rumah tampil mendominasi. Dortmund mampu unggul cepat di menit ketiga berkat aksi Marco Reus. Not the best of clearances and lashed in. Tuan rumah menggandakan keunggulan lewat penalti Erling Haaland di menit ke-54. Mainz memperkecil kedudukan di menit ke-87 berkat aksi Jonathan Burkhardt. Nice turn. Jonathan Burkhardt. Dortmund memantapkan kemenangannya menjadi 3-1 berkat gol kedua Haaland di penghujung laga. Hasil ini membuat Dortmund sementara naik ke puncak klasemen Liga Jerman dengan 18 poin, sementara Mainz tertahan di peringkat ke-11 dengan raihan 10 poin. Hasil Bundesliga pekan ke-8 hari ini. Hoffenheim menang 5-0 atas Köln, Union Berlin menang 2-0 atas Wolfsburg, Eintracht Frankfurt kalah 1-2 dari Hertha Berlin, Freiburg bermain imbang 1-1 dengan Leipzig, Ritter kalah 0-1 dari Bochum, Mönchengladbach bermain imbang 1-1 dengan Stuttgart. Salah cetak gol level dewa lagi. Penyerang Liverpool Mohamed Salah lagi-lagi menyedot perhatian kala The Reds menghadapi Watford di lanjutan ajang Premier League pada Sabtu 16 Oktober. Pemain asal Mesir ini berkontribusi dengan mencetak 1 gol dari kemenangan telak 5-0 Liverpool. Tak cuma itu, gol yang diciptakan Salah juga terbilang ajaib. Prosesnya luar biasa dan membuat siapapun yang melihatnya dijamin terpana. Dia berusaha melewati 3 bahkan 4 pemain Watford, kemudian diakhiri dengan sepakan ke arah gawang yang membuahkan gol. Lebih lanjut, Salah usai laga buka suara dan merendah. Dia menyebut jika proses gol tak terlalu penting menurutnya, hasil yang jadi tujuan utama. Liverpool cetak lebih dari 3 gol berturut-turut dan catatan hat-trick Firmino. Liverpool mengamuk saat bertandang ke markas Watford pada laga lanjutan Premier League. Bertanding di Vicarage Road, Sabtu 16 Oktober. Liverpool menang dengan skor 5-0. Liverpool menjadi tim papan atas Premier League pertama yang mencetak 3 gol atau lebih dalam 7 pertandingan tandang berturut-turut di semua kompetisi.
Hat-trick Roberto Firmino dalam pertandingan ini adalah yang ke-41 dari Liverpool di Premier League, terbanyak dari tim manapun dalam kompetisi. Roberto Firmino telah mencetak hat-trick kedua dalam karirnya di Premier League. Sebelumnya, ia torehkan melawan Arsenal pada Desember 2018. Dengan catatan ini, dia menjadi satu-satunya pemain Brazil yang mencetak 2 hat-trick di kompetisi. Rekor gol Salah hingga torehan gol Sadio Mane. Selain catatan apik Roberto Firmino bersama Liverpool, Mohamed Salah dan Sadio Mane juga tak mau ketinggalan, di mana Mohamed Salah selalu mencetak gol dalam 8 pertandingan terakhirnya untuk Liverpool, rekor gol terpanjang dalam penampilan berturut-turut untuk klub sejak Daniel Sturridge pada Februari 2014. Selain itu, James Milner yang berusia 35 tahun 285 hari adalah pemain tertua yang memberikan assist untuk gol Liverpool di Premier League sejak Gary McAllister pada Oktober 2001 yang saat itu berusia 36 tahun 299 hari. Sadio Mane dalam pertandingan ini menjadi pemain Afrika ketiga yang mencapai 100 gol di Premier League setelah Didier Drogba dan Mohamed Salah. Mane juga menjadi pemain ketiga yang mencapai 100 gol atau lebih di Premier League tanpa penalti setelah Les Ferdinand dan Emil Heskey. Fakta mengesankan MU usai dihancurkan Leicester City. Manchester United tak berdaya kala bertandang ke markas Leicester City dalam laga lanjutan Premier League. Manchester United tumbang dengan skor 2-4. Ini menjadi kekalahan tandang pertama MU di Premier League dalam 30 pertandingan sejak kalah 0-2 dari Liverpool pada Januari 2020 dan pertama kalinya Setan Merah kebobolan 4 gol dalam pertandingan tandang Liga sejak April 2019 dengan skor 0-4 melawan Everton. Dalam pertandingan ini hanya selisih 54 detik antara gol penyeimbang Marcus Rashford untuk Manchester United dengan Jamie Vardy yang membuat skor menjadi 3-2 untuk Leicester. MU menjadi satu di antara 5 tim besar yang sudah dibobol Jamie Vardy 5 gol atau lebih. Leicester juga telah mencatat kemenangan beruntun di Premier League melawan MU untuk pertama kalinya dalam sejarah tim. Sebelum kemenangan ini, Leicester mengalahkan MU 2-1 di putaran kedua Premier League musim lalu. Di samping itu, untuk pertama kali dalam karirnya di Manchester United, Bruno Fernandes kalah pada pertandingan tandang di Premier League. Harry Maguire blunder lawan mantan. Harry Maguire menjadi pesakitan di laga Leicester City versus Manchester United. Kapten Setan Merah itu membuat blunder berujung gol untuk mantan timnya. Yang pertama ialah saat Tielemans cetak gol. Hal itu berawal dari kesalahan Harry Maguire yang gagal mengontrol bola umpan David De Gea dengan sempurna. Maguire kembali menjadi sorotan dalam proses terjadinya gol keempat Leicester. Dia membiarkan Daka lepas dari pengawalan saat situasi tendangan sudut, sehingga pemain Zambia itu bisa dengan mudah menceploskan bola ke gawang Manchester United. Manchester United tak tahu cara bermain sebagai tim, Ronaldo diam. Kritik bertubi-tubi dialamatkan oleh Alan Hutton kepada Manchester United. Pandit BBC Sport itu menyorot hasil buruk yang didapat United saat bersua Leicester City. Alan Hutton menilai duel Leicester melawan United sangat enak untuk dilihat, tetapi tidak untuk fans United, sebab mereka harus melihat sebuah tim yang punya materi pemain bagus tetapi tidak bisa bermain secara kolektif. Cristiano Ronaldo yang memainkan 2 laga gemilang bersama timnas Portugal dianggap tidak memberi dampak besar bagi United. Alan Hutton tidak melihat ada peran nyata dari Ronaldo untuk menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi Setan Merah. Ingin tinggalkan City, kini Sterling loyo. Raheem Sterling bermain penuh saat mengalahkan Burnley 2-0 oleh sang manajer Josep Guardiola. Pemain 26 tahun Inggris ini dipasang sebagai striker, namun kontribusinya sangat kecil. Sepanjang laga, Sterling cuma mencatatkan 39 sentuhan bola dan 1 tembakan. 1 tembakan itu pun tidak mengarah ke sasaran. Banyak yang beranggapan hal ini dikarenakan keputusannya untuk meninggalkan Manchester City. Sterling dianggap kurang fokus terhadap pertandingan yang ia jalani. Beda sikap dengan presiden, fans Lazio malah puja-puja Simone Inzaghi.
Simone Inzaghi dan Claudio Lotito memang terlibat perang dingin sejak awal musim 2021-2022. Konflik dipicu dengan keputusan Inzaghi menyeberang ke Inter Milan. Kini setelah berbulan-bulan terlewat, Inzaghi dapat kesempatan untuk kembali ke Stadion Olimpico Sabtu 16 Oktober. Alih-alih dapat perlakuan buruk, Inzaghi malah disanjung fans Lazio. Tindakan yang berbanding terbalik dengan sikap Lolito. Simone Inzaghi disambut hangat oleh Laziale yang hadir di stadion untuk menyaksikan laga Lazio versus Inter Milan. Ia diberi hadiah berupa spanduk raksasa bertuliskan 22 tahun dengan warna "Kami tidak bisa dilupakan. Terima kasih Simone." Laziale tampaknya tak terpengaruh dengan sifat sentimental Lolito kepada Inzaghi. Hal tersebut rupanya sudah dijanjikan mereka sebelum kick-off bahwa Inzaghi akan tetap dicintai oleh fans Lazio. Samu Castillejo menangis usai bawa AC Milan comeback. Samuel Castillejo memainkan peran yang krusial saat AC Milan menjalani comeback di laga melawan Hellas Verona. Begitu laga usai, Castillejo yang tampil bagus menangis sebelum kemudian mengungkapkan alasannya. Ternyata ada kejadian yang cukup dalam di balik tangis Castillejo. Dia mengakui punya momen sulit pada awal musim 2021-2022 ini. Air mata ini mewakili semua waktu yang sudah saya lalui. Saya seorang pria yang suka meninggalkan jiwanya di lapangan, buka Castillejo pada Milan TV. Terima kasih kepada keluarga saya, teman-teman, dan Tuhan. Saya berhasil. Bahkan kemarin ibu kandung saya tidak menginginkan saya, dan hari ini saya bisa bersorak dengan para penggemar di San Siro, kata pemain asal Spanyol tersebut. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!